kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pertemuan antara Kiki Kanu dan Ressa Herlambang diwarnai drama jatuhnya Kiki ketika pertama kali bertemu di sebuah mal di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat untuk melakukan upaya damai. Kiki yang mengenakan baju kuning tiba-tiba tersungkur sambil memegang dadanya. Sontak saja peristiwa itu membuat seisi ruangan panik dan fokus pada kondisi kesehatan Kiki. Ressa yang hadir terlebih dahulu pun tampak ikut membantu Kiki. Ikatin. Coba dikasih coba tolong dikasih ruang dulu Bang. Jangan digituin, kasih dia ruang, jangan gitu. Kasih ruang, gambaran tak gitu. Kasih ruang. Beruntung kondisi Kiki tak terlalu parah. Ia hanya tak mampu menahan rasa amarah ketika bertemu Ressa setelah 2 tahun tak pernah berkomunikasi. Ditambah Kiki juga menjadi salah satu korban Ressa. Kerugian yang dialami Kiki jumlahnya cukup besar, yakni 1 miliar rupiah. Lantas benarkah pertemuan itu sejatinya bukan keinginan Kiki, melainkan ada unsur paksaan dari pihak Ressa? Karena kan ini perdamaiannya kita nggak dibuat-buat ya, nggak ada tekanan dari pihak Anu atau dari pihak kita, nggak ada, jadi semuanya natural gitu, alamiah. Sebenarnya gini, ini sebenarnya pertemuan yang nggak saya harapkan banget gitu dengan maksud kenapa? Karena kan saya ibaratnya mau ketemu itu udah 2 tahun kan, saya udah 2 tahun mau ketemu dan saya sakit hati banget ya itu sebenarnya saya karena Mama meninggal itu saya nggak dikasih tahu. Itu yang saya bikin luka banget gitu dia. Dia itu udah jadi anaknya mamah banget. Jadi memang mungkin dari pihak kemarin tuh ada miss untuk tidak kasih tahu dia. Kalau saya bukan nggak mau kasih tahu karena keadaan almarhumah mama meninggal, saya juga udah nggak konsen pastinya untuk memberitahu siapa-siapa. Mudah-mudahan kedepannya mungkin bisa melihat saya dan Kanu bisa lebih untuk bekerja sama lagi, lebih untuk berkarya sama-sama lagi, untuk bisa lebih memberikan berita-berita yang positif lah ke depannya gitu. Jadi sekali lagi saya minta maaf, dari keluarga juga semuanya salam. Tidak ada yang ingin bermusuhan lagi ke depannya. Kamu maafin nggak? Benar. Oh salaman nih. Ini udah saudaraku kita. Aduh. Juga terima kasih untuk tim lawyer saya yang tadinya saya udah keras hati, udah keras hati, saya udah nggak mau tutup pintu damai tadinya kemarin, saya udah nggak mau banget gitu. Akhirnya tim lawyer saya menyarankan ya udahlah gitu, apa sebenarnya yang dicari gitu, ya udahlah damai gitu. Bang Nanda juga makasih banyak. Bang Nanda terima kasih banyak. Pertemuan yang didampingi dengan kuasa hukum masing-masing itu selain untuk tabayun, ada niatan Ressa untuk mengganti uang Kiki. Sayangnya uang yang diganti Ressa tidak sebesar jumlah yang diungkap Kiki ke hadapan media. Lantas benarkah Kiki menerima pengembalian uang dari Ressa yang jumlahnya jauh dari perhitungan Kiki karena terpaksa?
Sebenarnya saya komitmen dengan statement saya yang kemarin itu. Sebenarnya kenapa saya nguber. Semua orang mau hujat saya kenapa yang miliaran itu yang nggak ditagih, kenapa 17 juta itu. Saya pun mengeluarkan bukti yang 219 juta pun karena saya udah terpojok banget gitu. Karena saya udah dihujat netizen, keluarin buktinya gitu. Sebenarnya saya dari dulu, ini juga buat Resa mungkin, kalau ada di sana yang masih sangkutan dan segala macam, stop sampai di sini. Saya tambahin untuk perihal Kanu, please jangan sama ratakan dengan orang-orang yang di luar sana. Maksud aku dalam hal ini bahwa saya udah berkeluarga gitu, itu bicara lain. Tapi kalau perihal kayak yang lain-lain yang mungkin menuding saya yang kurang baik, nanti mungkin saya akan anggapi gitu. Sepertinya masih ada gurat kekecewaan di wajah Kiki. Apalagi Resa hanya membayar uang sebesar 17 juta rupiah yang merupakan uang untuk pengobatan biaya rumah sakit ibunda Resa. Bukannya untuk mengcover biaya rumah sakit ibundanya yang terkena kanker stadium 4, uang tersebut diduga dipakai untuk foya-foya. Karena itu yang bikin sakit hati Mas Kiki sampai dia nuntut 17 juta harus dibayar ya. Yang jelas itu nanti intinya saya menyelesaikan yang 17 juta ya menurut saya. Iya, saya komitmen dari awal. Saya tidak mempermasalahkan uang yang seperti saya bilang itu, termasuk yang 219 juta ada tanda tangannya Resa, kita satu keluarga. Saya tidak mempermasalahkan itu dari awal. Saya hanya minta, saya bilang 17 juta saya dibayar dengan cash karena itu momen buat saya dan mama. Cuman itu aja saya mintanya. Jadi saya komitmen, saya nggak bakal ngomong-ngomong. Maksudnya gini, mau perdamaian cara apa juga kalau Resa nggak ada uang mau diapain? Intinya hari ini saya ingin berdamai dengan Kanu. Saya meminta maaf dari hati yang paling dalam. Insya Allah apapun kewajiban yang harus saya selesaikan, insya Allah saya selesaikan. Semoga kedepannya tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi perselisihan. Justru bagaimana saya sama Kanu bisa membuat mamah, saya kalau cerita mama juga, kalau membuat mamah dan omah itu bangga. Sejak awal memang Kiki menagih uang 17 juta rupiah kepada Resa, sedangkan uang 1 miliar kerugian yang dialaminya itu sudah ia ikhlaskan. Dari manajemen ke Mas Kiki sebesar 17 juta. Artinya masalah ini, Bang, izin Bang ya, clear semuanya di hadapan dengan teman-teman, saksi-saksi semua bahwa ini sudah diselesaikan 17 juta. Silakan. Selesai. Ya, ini manajemen yang menyelesaikan. Kalau Mas Resa mungkin belum ada. Dihitung dulu weh buat mama. Unboxing ya, kita disangka uang palsu ya. Nggak usah lah. Ya. Atas. Titipin dari bawah. Tahan dulu. Mas ini boleh Mas Kiki, Mas Resa. Oke. Nadi mau pegang, Nadi. Risa, perihal persyaratan Untuk masalah IVA dan softcase mungkin nanti Mas akan menanggapi Iya, secara itu langsung karena buat saya mungkin Kanu juga tahu karena nanti ya kita akan hadap. Saya juga udah bilang sama Resa waktu itu, saya bilang kalau memang di luar sana ada yang tidak benar, dia ngomong tidak benar. Nanti Kalau memang benar ya benarkan. Sebenarnya saya tahu, makanya saya tahan terus gitu. Cuman waktu itu pas mamahnya terakhir ketemu saya bilang, jadiin Resa jadi anak yang baik kayak kamu. Gitu. Jadi saya berpikir dengan cara apa? Saya udah ngomong pelan, dari ngomong pelan sampai sekasar-kasarnya. Kalau Resa udah kayak abang sendiri gitu, maksudnya udah ngomong halus, ngomong kasar gitu, malah diblok. Akhirnya saya nggak ngerti akses kemana. Kalau dulu mungkin saya bisa nyuruh ke ibunya gitu. Kalau sekarang saya harus ke siapa gitu. Sebelumnya Resa juga sempat dipolisikan oleh Cleopatra ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan dugaan penipuan. Cleopatra yang berharap bisa mewarnai industri musik tanah air dengan membeli lagu kepada Resa justru tak kunjung terrealisasi. Dan beberapa waktu lalu pria berkepala pelontos itu melakukan restoratif justice dengan Cleopatra. Sudah damai, jadi aku juga terima kasih kepada Pak Kasat dan teman-teman kepolisian khususnya untuk Polres Jakarta Utara. Terima kasih. Di sini tidak ada makhluk yang sempurna. Buat saya juga pasti kita mengalami sebuah khilaf dan lain-lain. Tapi kembali lagi bahwa setiap kejadian pasti ada maksud dan hikmah ke depan. Dari awal yang saya tunggu memang etikat baik dari Kak Resa ya.
Nah, karena dia sudah melakukan etikat baiknya sesuai dengan omongan saya di awal, saya pasti akan melakukan pencabutan laporan gitu, karena semuanya sudah dia penuhi. Dan saya harap Kak Resa kedepannya lebih kooperatif kalau ada masalah sama orang, sehingga nggak terjadi hal-hal kayak begini lagi. Siap. Kalau saya dibilang menipu, buat saya dasar hukumnya apa? Kan itu harus disampaikan dan harus dibuktikan secara hukum.